Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Dan saya hormati untuk Ibu Nurkia Mahamid, SPD, EPD. Baiklah, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tentang motivasi belajar. Okelah, kalau begitu izinkan kelompok kami untuk memulai presentasi. Silakan pemateri pertama. Baik, perkenalkan nama saya Aswan Rosyan yang ingin membahas itu bab 1 pendahuluan konsep dasar belajar. Nah, berbicara tentang konsep dasar belajar, apa sih konsep dasar belajar? Konsep dasar belajar adalah upaya tingkah laku manusia secara ilmiah akibat interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Nah, adapun belajar adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan yang meliputi studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang tujuannya untuk mengembangkan, meningkatkan efisiensi di dalam pendidikan. Dan ada pun beberapa tujuannya. 1. Menjelaskan definisi dan hakikat belajar. 2. Mengidentifikasi dan mengurangi prinsip-prinsip belajar. 3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. 4. Membandingkan dan menjelaskan implikasi dan teori-teori belajar. Terima kasih, saya serahkan kepada Silakan pemateri yang kedua untuk menjelaskan materinya apa yang mau kalian jelaskan. Baik, perkenalkan nama saya Nurkia Mahamid. Saya akan membahas tentang definisi belajar sama hakikat dan prinsip belajar, ciri-ciri belajar, jenis-jenis belajar, fase-fase belajar, dan aktivitas-aktivitas belajar. Yang pertama itu definisi belajar. Apa itu definisi belajar? Belajar adalah proses perubahan tingkah laku atau perilaku yang baik sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya. Adapun beberapa poin utama definisi belajar yaitu perubahan perilaku hasil pengalaman, interaksi dan lingkungan, bersifat sadar dan terarah, dan mencakup aspek holistik. B. Hakikat dan prinsip belajar. Pertama, hakikat belajar. Hakikat belajar mencakup beberapa unsur, yaitu belajar adalah proses aktif yang melibatkan mental dan emosional. Kedua, belajar menghasilkan perubahan yang menetap, relatif permanen. Belajar adalah proses interaksi antara individu dengan lingkungannya. Hasil belajar Baiklah, silakan pemateri ketiga untuk menjelaskan materi apa yang akan kalian jelaskan. Saya akan menyampaikan tentang konsep dasar belajar berdasarkan pada ide bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen akibat pengalaman keberhasilan proses belajar di dalam. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Silahkan dari audiens yang ada mau menanggapi. Ciri dari kelompok dan apa itu ciri-ciri belajar? Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Patrun dari kelompok 6 ingin bertanya apa sih itu fase-fase belajar? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitria. Apa itu ciri-ciri belajar? Yaitu visual, auditory, kinestetik, dan tujuannya bisa abstrak, keterampilan sosial, rasional, dan memecah masalah. Apakah Fitria sudah puas dengan jawaban tersebut? Puas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari awal patron dari kelompok 6. Apa itu fase-fase belajar? Nah, fase-fase belajar
assessment. 2. Model for steps of learning. 3. Model lain. Apakah awal puas? Puas. Terima kasih. Sekian presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah mohon diungkapkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup. Sekian dan terima kasih.